Kemudian, terlihat Won Kang sedang melakukan latihannya dengan sangat keras. "Bukannya sudah kubilang, kau harus terus bergerak sambil bernyanyi," ucap Suryong dengan santainya sembari duduk di atas tubuh Won Kang. "Kalau kau tidak di atasku, aku pasti sudah," sahut Won Kang sembari menahan tubuhnya agar terus melakukan latihannya. "Kalau begitu, coba jatuhkan aku," balas Suryong menanggapi keluhan Won Kang. Mendengar itu, sontak Won Kang menjadi sangat marah. "Kujatuhin kau," teriak Won Kang sembari berusaha menjatuhkan Suryong dari atas punggungnya. "Bergeraklah lebih cepat, anak kuda bodoh," sahut Suryong sembari menikmati latihan Won Kang. Beberapa waktu kemudian, terlihat Won Kang sudah tak mampu lagi melakukan latihannya. "Oke, kerja bagus," ucap Suryong menyadari juga Won Kang sudah tak sanggup lagi bergerak. "Guru, apa aku boleh tanya sesuatu?" ucap Won Kang ke Suryong. "Apa itu? Katakan," sahut Suryong. "Kenapa aku harus menirukan gerakan hewan begitu? Bukannya lebih baik bergerak biasa saja?" tanya Won Kang. Bagaimana jelasinya ya? Martial art itu dulunya diciptakan dengan menirukan gerakan hewan, tapi sekarang malah menirukan gerakan manusia. Bukan berarti buruk juga, cuma karena teknik lamanya sudah hilang, tujuan aslinya juga ikut menghilang, dan disitulah masalahnya. Tujuanmu sekarang menggunakan otot yang tak pernah kau gunakan, itu akan membantu latihanmu juga, jelas Suryong menjawab Won Kang. Pergerakan ini akan membantunya menguasai formasi dasar dari 18 teknik hutan hijau, dan juga akan membantunya kalau pada akhirnya aku harus mengajarinya ilmu pedang Asura Blood. Berandal ini sekarang tak perlu mencemaskan ujian masuknya, bahkan meski cuma untuk kompetisi bela diri surgawi, aku tak akan membuat ini mudah baginya, pikir Suryong sembari melihat ke arah Won Kang. Sesaat setelahnya, Suryong juga mengingat sindiran Nam Gongsu ke dirinya karena telah mengajari murid-murid bermasalah seperti Won Kang. Tiba-tiba dengan refleks, Suryong menjitak Won Kang. "Ah, kenapa kau tiba-tiba memukulku?" ucap Won Kang ke Suryong. "Karena aku barusan memikirkan hal yang membuatku marah," sahut Suryong ke Won Kang. "Terus, kenapa malah melampiaskan amarahnya padaku?" teriak Won Kang tak terima. "Nam Gongsu memanggilmu produk gagal, dan juga katanya kau itu pemalas sejak lahir," terang Suryong ke Won Kang. "Apa?" sahut Won Kang dengan ekspresi yang sangat kesal setelah mendengar ucapan Suryong. "Itu benar, amarah itu akan membuatmu tumbuh semakin kuat," gumam Suryong setelah melihat Won Kang sangat marah. "Kalau kau kesal karena itu, kau bisa buktikan padaku kalau itu salah di ujian tengah semester nanti. Lanjutkan latihanmu sendiri," ucap Suryong dengan sorot mata licik sembari pergi meninggalkan Won Kang. "Baik," jawab Won Kang mematuhi perintah dengan ekspresi yang sangat membara setelah mendengar ucapan gurunya. Setelah itu, Suryong terlihat menghampiri Wiji Cheon. "Wiji Cheon, apa penyembuhanmu berjalan lancar?" tanya Suryong. "Itu aku tak yakin, rasanya seperti aku sudah baikan, tapi saat aku menggunakan energi dalam sampai titik tertentu, aku malah mengeluarkan keringat dingin. Lalu jantungku mulai berdetak kencang dan aku pun menjadi pusing," jelas Wiji Cheon menjawab Suryong. Mendengar penjelasan Wiji Cheon tentang keadaan tubuhnya, lalu Suryong pun memeriksa denyut nadi Wiji Cheon. Dantian dan pembuluh darahnya sudah sembuh. Kemungkinan besar masalahnya terletak di psikologinya. Saat dia menderita karena deviasi Ki, semua yang dia pikirkan cuma tentang membunuh seseorang. Jadi ketika dia mencoba menggunakan energi dalamnya, dia merasakan ketakutan yang mendalam, pikir Suryong setelah menilai efek yang dialami tubuh Wiji Cheon setelah sembuh dari kelainan Ki yang dialaminya selama ini. "Tak apa, sebulan itu waktu yang cukup lama, jadi mari kita pikirkan solusi bersama," ucap Suryong ke Wiji Cheon.
Maafkan aku, sahut Wei Jicheon dengan ekspresi yang murung. Bahkan meski berakhir dengan kau tak bisa menggunakan energi dalam, aku cuma akan dibully oleh Nam Gongsu dan berakhir harus meninggalkan perguruan Azure Dragon. Aku juga harus menjual kepemilikan les bela diri White Dragon dengan harga yang sangat murah, dan aku pada akhirnya akan terus hidup dalam pengejaran penagih hutang. Tapi aku tak apa, jadi kau harus terus melakukan yang terbaik tanpa merasa bersalah sedikit pun, ucap Suryong sembari sedikit menyikai air matanya di depan Wei Jicheon. Seketika itu juga Wei Jicheon berubah menjadi sangat bersemangat melakukan hal yang terbaik. Dan sekarang giliran Pak Tua Gong Sonsu, gumam Suryong sembari menghampiri Pak Tua Gong Sonsu yang sedang melakukan latihannya. Tetua, Anda latihan berlebihan, ucap Suryong memperingati lagi Pak Tua Gong Sonsu. Belum. Aku masih bisa lanjut, sahut Pak Tua Gong Sonsu, tetapi terlihat tangannya sudah gemetar. Apa maksudmu? Kau sudah mencapai batas, gumam Suryong juga menyadari akan hal yang dialami Pak Tua Gong Sonsu. Tetua, tolong berhenti dahulu dan istirahat sebentar. Anda terlihat kurang baik, ucap Suryong lagi ke murid ketiganya itu. Aku baik-baik saja, sahut Pak Tua Gong Sonsu. Melakukannya berlebihan begitu sama saja menghancurkan Anda sendiri. Mungkin ini mengecewakan, tapi sekarang Anda tidak seharusnya berlatih sama seperti muridku yang lain yang masih anak-anak, lanjut ucap Suryong sembari mendekati ke muridnya itu. Tapi, sahut Pak Tua Gong Sonsu lagi, kumohon, jangan terlalu gegabah. Akan kupastikan Anda bisa masuk ke perguruan Azure Dragon dengan mengajarimu martial art yang cocok, ucap lagi Suryong sembari tersenyum ramah ke Pak Tua Gong Sonsu. Aku mengerti, sepertinya aku memang sudah berlebihan, sahut lagi Pak Tua Gong Sonsu ke gurunya. Ayo kita ke saung itu dulu, akan kubantu Anda melemaskan otot-otot Anda, ucap lagi Suryong sembari membantu Pak Tua Gong Sonsu untuk beristirahat. Selang beberapa waktu kemudian, terlihat ekspresi Suryong sangat tidak nyaman. Sebenarnya aku ini seorang guru atau tukang pijat sih, gumam Suryong sembari memijit tubuh Pak Tua Gong Sonsu. Aku sebelumnya pernah dipijat di istana kekaisaran, tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sehebatmu dalam hal memijat. Apa kau tertarik untuk menjadi tukang pijat di istana? Ucap Pak Tua Gong Sonsu ke Suryong. Sudah kuduga kau bukan kakek-kakek biasa, tapi sampai-sampai memiliki hubungan dengan istana, gumam lagi Suryong dalam benaknya setelah mendengar penawaran Pak Tua Gong Sonsu. Tidak, aku tak apa. Bagaimana dengan latihan Anda? Ucap Suryong juga bertanya lagi ke Pak Tua Gong Sonsu. Itu cukup sulit, tapi aku senang melakukannya. Tubuhku lemah seperti anak kecil, jadi aku tak pernah bermimpi untuk mempelajari martial art. Aku iri dengan anak-anak yang bisa masuk ke perguruan bela diri sejak kecil. Anak-anak itu menggunakan seragam putih yang terlihat seperti pahlawan. Untungnya aku cukup pintar. Seorang diri bisa memasukkanku ke perguruan, tapi seiring dengan aku yang berhasil membesarkan namaku, ibuku akhirnya meninggal. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk melupakannya, tapi mungkin karena aku berada di kampung halamanku, aku malah jadi semakin tak bisa melupakan semuanya. Diam-diam, aku pun melirik murid-murid sambil berjalan menuju perguruan dengan membawa buku di tangan. Betapa bodohnya aku kan? Aku tak bisa melupakan momen itu dan malah ingin belajar martial art di umurku yang segini, ungkap Pak Tua Gong Sonsu ke Suryong. Meski begitu, bagaimana mungkin aku berhenti kalau belajar martial art semenyenangkan ini, lanjut ucap Pak Tua Gong Sonsu. Rupanya, Won Kang dan Wei Jicheon ikut juga mendengarkan curhatan Pak Tua Gong Sonsu di sana. Kakek, aku akan membantumu supaya bisa lolos ujiannya, sahut Wei Jicheon sembari menangis setelah mendengar kisah Pak Tua Gong Sonsu. Kakek, kalau kau mau tanya sesuatu, tanyakan saja padaku. Aku setidaknya bisa memberimu masukan.
Sahut juga Won Kang yang juga ikut menangis setelah mendengar cerita hidup Pak Tua Gong Son Su. Terima kasih, ayo kita berjuang bersama, ucap Pak Tua Gong Son Su ke Won Kang dan Wiji Cheon. Sana, lanjut latihan, dasar berandal, ucap juga Suryong ke kedua muridnya itu. Teganya guru, sahut Wiji Cheon sembari masih terharu. Dasar pria berhati dingin, sahut juga Won Kang yang juga sama seperti Wiji Cheon. Jangan terlalu kasar pada anak-anak, ucap Pak Tua Gong Son Su ke Suryong. Guru iblis dari kultus darah, tidak masuk akal. Yah, bukannya tidak mungkin untuk kembali ke masa-masa itu, gumam Suryong dalam benaknya. Waktu pun berlalu, 1 bulan kemudian. Tibalah waktu penerimaan murid baru di perguruan Azure Dragon. Won Kang, Wiji Cheon, dan juga Pak Tua Gong Son Su sudah berada di lokasi perguruan Azure Dragon untuk melakukan pendaftaran ujian masuk. Para pendaftar ujian masuk, siapkan dokumen dan bukti identitas kalian, teriak seseorang yang juga didengar Won Kang kala itu. Cih, siapa mereka? Mereka bertingkah seperti orang-orang sama sekali tak mengetahui hal sekecil itu, ucap Won Kang menanggapi teriakan yang ia dengar. Sementara Wiji Cheon sedikit kaget setelah mendengar teriakan informasi itu. Setelah mendengar informasi itu, sesaat Wiji Cheon mengingat kata-kata dari kakeknya dan juga Suryong. Mereka membuatkanku dokumen identitas agar aku tak dicurigai. Aku akan selamanya berhutang budi pada guru baik. Aku tak tahu apa aku bisa menjadi nomor 1, tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik, pikir Wiji Cheon sembari memegang dokumen identitasnya. Setelahnya, mereka pun terlihat sedang berjalan masuk untuk mendaftarkan diri. Sementara Won Kang juga sang pengawal mendampingi Pak Tua Gong Son Su dan juga Wiji Cheon. Guru pergi duluan buat bekerja, apa dia akan ada di dalam? Tanya Wiji Cheon ke Won Kang. Pasti bakal susah buat ketemu dengannya. Ada persiapan buat ujiannya juga, tapi memang biasanya guru itu cukup sibuk. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tanya aku saja, ucap Won Kang menjelaskan ke Wiji Cheon. Baik Sun Bainim, sahut Wiji Cheon. Kau memang bisa diandalkan, sahut juga Pak Tua Gong Son Su ke Won Kang. Karena di dalam sangat sibuk, mulai detik ini hanya orang yang ingin mendaftar ujian yang boleh masuk, ucap sang penjaga gerbang memberitahu. Mendengar informasi itu, sontak sang Sadao juga Pak Tua Gong Son Su kaget setelah mendengarnya. Sepertinya kau harus menunggu di luar, ucap Pak Tua Gong Son Su ke pengawalnya. Saya tak bisa melakukannya. Saya harus memastikan keamanan Anda kalau terjadi sesuatu, jawab sang Sadao ke ketuanya. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi, itu pasti sudah terjadi. Aku akan bersama mereka, jadi jangan khawatir, ucap lagi Pak Tua Gong Son Su sembari tersenyum ke pengawalnya. Begitu juga dengan Won Kang dan Wiji Cheon. Saya tak bisa bersantai, akan saya gunakan teknik bersembunyi dan mengikuti Anda, ucap sang Sadao ke Pak Tua Gong Son Su melalui teknik transmisi suara. Jangan, apa kau pikir kau bisa mengelabui mata dari semua ahli yang ada di dalam? Sahut Pak Tua Gong Son Su ke pengawalnya. Akan saya coba, jawab sang Sadao lagi ke ketuanya. Aku mau melakukan ujiannya dengan kemampuanku sendiri, ucap lagi Pak Tua Gong Son Su ke pengawalnya. Bahkan meski saya ketahuan, saya akan tetap merahasiakan hal mengenai Anda, tetua. Saya sudah dilatih untuk dapat menahan siksaan, dan jika dibutuhkan, saya bisa menggigit lidah saya, ucap juga sang Sadao. Tetapi seketika ucapannya terhenti. Sadao, apakah mencoba membuatku marah? Sahut Pak Tua Gong Son Su dengan aura yang sedikit mengintimidasi ke pengawalnya. Maafkan saya, bukan itu maksud saya sebenarnya, ucap sang Sadao ke Pak Tua Gong Son Su. Lalu terlihat Pak Tua Gong Son Su mengulurkan tangannya untuk menyentuh pengawalnya. Kau mungkin sudah tahu, tapi aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri.
Bagaimana perasaanmu saat aku mengatakan hal seperti itu? Kalau aku membuatmu tidak nyaman, lalu aku minta maaf. Istirahat saja untuk hari ini, ucap lembut Pak Tua Gong Sonsu ke pengawalnya. Kalau aku sudah lolos, aku akan kembali sebelum makan malam. Jadi makanlah apa yang kau suka, beli apa yang kau mau, dan cobalah membahagiakan dirimu sendiri. Lanjut ucap Pak Tua Gong Sonsu kepada pengawalnya itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Sang Sadao sudah berganti pakaian dan duduk di sebuah tempat makan, sembari memikirkan sesuatu. Begitulah perintah dari tetua, tapi sesuai pemikiran, tempat ini tidak cocok untukku, ucap Sang Sadao. Sesuai pemikiranku, sejak tetua mulai mempelajari martial art, beliau tak pernah lagi meminta bantuanku. Bagaimana jika aku dilupakan begitu saja? Pikir Sang Sadao dalam benaknya. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan membuyarkan lamunan Sang Sadao. Gadis yang tak ku ketahui namanya, tak peduli apa yang engkau sembunyikan, kau tak akan dapat menyembunyikan pesonamu dariku. Kalau kau punya waktu, bisakah kita... Seketika ucapan orang itu terhenti. Ternyata dengan sangat cepat tangan Sang Sadao sudah mencengkram kepala botak orang itu. Seketika itu juga kepala botak itu langsung dihempaskan Sang Sadao dengan sangat kuat ke atas meja. Setelah itu terlihat orang berkepala pelontos itu sudah terkapar tak sadarkan diri di sana. Tak bisa begini, aku harus mengikuti tetua, gumam Sang Sadao sembari berjalan akan pergi meninggalkan tempat itu. Kalau aku tertangkap, aku hanya harus bunuh diri, jadi tak akan ada yang... Gumam lagi Sang Sadao, namun seketika lamunannya terhenti. Ah, bukannya kau Sadao? Tanya seseorang ke Sang Sadao. Kenapa kau ada di sini tanpa si kakek? Ternyata yang menyapa Sang Sadao adalah Suryong, yang juga kebetulan ada di sana. Nada suara yang kasar ini, ucap pelan Sang Sadao, juga menyadari siapa yang menyapanya itu. Aku tak tahu kalau kau punya baju kayak gitu. Lanjut ucap lagi Suryong ke Sang Sadao. Mendengar ucapan Suryong kepadanya, sejenak Sang Sadao hanya diam menanggapinya.